Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Star by Awakening the King of Monster. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Doni dan bukan Antek pemerintah yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Sebagai hadiah untuk Dr. Matt, dirinya telah memutuskan untuk memberikan kepada Dr. Matt sebuah YH-sel yang baru saja dirinya kembangkan. Untuk dapat lebih banyak kejutan dari Dr. Matt, Dr. Matt pun seketika bersujud dan mengatakan bahwa kebaikan Yihe yang luar biasa, dirinya tidak akan pernah bisa membalasnya. Yihe pun mengatakan bahwa bagian hadiah besar sebaiknya direvisi. Sekarang setelah urusan yang dipercayakan kepada dirinya selesai, saatnya untuk kembali ke Huadu. Lalu saat ini di Huadu, setelah beberapa hari bekerja keras, rencana untuk merebut kembali wilayah negara Sia yang dicuri berhasil diselesaikan dengan bantuan rahasia dari seorang guru misterius, dan seluruh negeri Sia besar bersukacita. Namun tak lama kemudian terjadi sesuatu yang membingungkan publik. Mulai sekarang jam malam akan diberlakukan dan seluruh negara akan memasuki keadaan perang, melarang semua transportasi termasuk pesawat terbang dan kapal, serta semua komunikasi dengan dunia luar. Petugas polisi khusus mulai berpatroli di jalanan, drone terbang di atas kepala dari waktu ke waktu, dan berbagai persediaan dikenakan pembatasan pembelian. Bahkan orang yang paling bodoh pun dapat merasakan krisis yang akan datang. Untuk sementara waktu, berbagai teori konspirasi mulai muncul. Meskipun sempat tersebar secara online, gerakan-gerakan tersebut dengan cepat ditekan. Pertama, untuk mencegah ketidakstabilan sosial, dan kedua, untuk mencegah campur tangan kekuatan asing dalam opini publik. Saat ini, negara tersebut berada dalam kondisi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu Yihe sendiri yang memutuskan kembali ke Huadu pun bertanya, dari mana dirinya berasal, apakah ini masih Huadu? Namun kota ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kota paling maju secara teknologi. Jalan-jalan dan distrik-distrik yang tak terhitung jumlahnya yang hancur dalam pertempuran telah dipulihkan. Itu diperbaiki dengan cepat, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran. Lalu Yihe pun kini meminta Nuwa untuk mencarikan jalan menuju markas Dragon Sparrow. Nuwa pun mengatakan bahwa rute optimal ke pusat komando Dragon Sparrow telah direncanakan untuk Yihe. Dan tak lama berselang, kini Yihe telah sampai di depan pusat komando Dragon Sparrow. Dan Yihe mengatakan bahwa hari ini adalah hari pertamanya magang di sini. Segera Yihe pun kini memasuki pusat komando Dragon Sparrow serta melakukan pemeriksaan identitas. Dan setelahnya Yihe pun kini masuk melalui sebuah lift hingga sampai di sebuah ruangan. Dengan cepat Yihe menyapa penghuni ruangan ini. Namun nyatanya hanya ada satu orang yang berada di ruangan ini. Dan diketahui wanita ini adalah Linzu, anggota staf dari Long Kue. Linzu pun bertanya Yihe pasti adalah mahasiswa yang diterima secara khusus atas rekomendasi oleh kepala seksi Azure Dragon. Yihe pun menyapa Linzu dan memperkenalkan dirinya lagi. Linzu pun juga melakukan hal yang sama, yaitu memperkenalkan dirinya. Dan dirinya hanyalah seorang staf. Dirinya tidak berani menyebut dirinya sebagai mahasiswa penerimaan khusus senior Universitas Sains dan Teknologi Huazhong. Serta Linzu memberitahu Yihe bahwa itu meja Yihe ada di sana.
Semua dokumen Yihe ada di sana juga. Dirinya saat ini sangat sibuk, jadi jangan mengganggu dirinya. Yihe pun kini mengatakan bahwa dirinya kini berada di mata pelajaran pertama. Apakah hanya Linzu yang ada di sini? Linzu pun mengatakan bahwa mungkin itu disayangkan atau mungkin itu beruntung. Tetapi ketika divisi pertama Dragon Sparrow diserang di Huadu, mereka sebagian besar bertugas menjaga perbatasan hingga mereka hampir tidak kehilangan agen utama dan mempertahankan kekuatan penuh mereka. Sekarang akibat pengorbanan dan kematian sejumlah besar spesialis elit dari divisi kedua hingga kelima, serta berbagai keserakahan negara dari negara asing, sejumlah besar pekerjaan telah ditanggung oleh divisi pertama. Meskipun dirinya tahu seharusnya dirinya tidak mengeluh karena terlalu banyak pekerjaan selama waktu ini. Dirinya belum tidur selama lebih dari 30 jam. Terus-menerus melakukan pekerjaan peninjauan dokumen hingga intensitas tinggi. Dirinya benar-benar kelelahan. Mendengar hal ini, Yihe menilai ini sangat menyedihkan. Lalu Yihe pun kini mengeluarkan zat Black Red Biomasa. Dalam pikiran Yihe, ini adalah zat yang dihasilkan dari material Black Red Biomasa yang tidak berbahaya bagi manusia dan dapat meningkatkan efisiensi otak serta menghilangkan stres mental. Dengan ini dirinya harap bisa membantu Linzu. Lalu kini Yihe pun bertanya kepada Linzu apakah mau kopi. Mendengar hal ini, Linzu menilai bahwa Yihe cukup mahir dalam menangani berbagai hal. Yihe sama sekali tidak bertingkah seperti siswa kuliah istimewa. Dan dengan senang hati Linzu menerimanya dan langsung meminumnya. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah peringatan bahaya muncul. Sistem mengatakan bahwa kerusakan telah meletus di beberapa kota yang berbatasan dengan wilayah segitiga Tenggara. 4 agen terbaik telah dikirim untuk menyelidiki dan menekan kerusuhan, tetapi setidaknya 1 agen perlu dikirim lagi. Linzu pun segera merespon hal ini dan mengatakan kepada Yihe bahwa di semua waktu, misi mendesak datang pada saat yang krusial ini. Dirinya berencana untuk makan, namun ini terserah pada Yihe sebagai siswa jalur khusus. Namun Yihe dengan santai mengatakan kepada Linzu bahwa biarkan dirinya yang menanganinya. Linzu mengatakan meskipun Yihe direkomendasikan oleh Azo Dragon sebagai rekrutan khusus, ini hanya menunjukkan potensi besar Yihe di masa depan, bukan kekuatan Yihe saat ini. Misi darurat ini semuanya cukup berbahaya. Yihe masih mahasiswa baru, jadi jangan sembrono. Yihe pun seketika bertanya apakah Linzu tidak percaya pada dirinya. Linzu pun seketika bertanya apa yang Yihe katakan dan di saat yang sama Linzu mencium aroma yang sangat lezat. Dan nyatanya di depan matanya saat ini sudah tersaji makanan yang lengkap. Linzu mengatakan bahwa ini semua adalah menu favoritnya di kafetaria. Dengan ini dirinya tidak akan bersopan santun, namun Linzu akhirnya menyadari bahwa ini hanyalah tipuan. Linzu pun mengatakan bahwa ini mengesankan, generasi muda sungguh tangguh. Linzu pun bertanya apakah Yihe seorang pemuda tampan atau ahli ilusi. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya sendiri seorang master, hanya saja Linzu terlalu lelah dan dirinya memanfaatkan kesempatan itu. Linzu pun tidak membenarkan hal itu. Spesialis top mereka semuanya telah menjalani pelatihan untuk mengembangkan ketahanan terhadap ilusi. Bahkan jika kesadaran seseorang kabur, mereka tidak dapat dengan mudah dihipnotis. Hanya ilusi murni dan kuat yang dapat menyerang kesadaran manusia. Yihe tidak hanya dapat menghipnotis dirinya untuk turun ke kafetaria, tetapi juga membuat dirinya menyebutkan hidangan favoritnya. Kemampuan ilusi Yihe saja tidak akan tertandingi oleh prajurit Suanwu biasa. Yihe pun mengatakan jika demikian dirinya akan berangkat. Linzu pun mengatakan bahwa itu masih tidak akan berhasil. Yihe jenius yang langka. Yihe harus fokus mengembangkan bakatnya. Jika sesuatu terjadi pada Yihe, dirinya tidak sanggup menanggung tanggung jawabnya. Namun saat Linzu menoleh ke arah Yihe, Yihe nyatanya sudah lama pergi. Linzu mengatakan bahwa pada akhirnya Yihe tetaplah seorang siswa penerimaan khusus yang tidak patuh. Namun di saat itu perhatian Linzu teralihkan kepada sebuah kertas yang berisikan pesan dari Yihe. Dan Yihe mengatakan bahwa Linzu terlalu lemah, obat ini dapat membantu Linzu pulih. Linzu yang membaca pesan Yihe menyebutnya sebagai pemuda tampan dan Yihe adalah tipenya. Kemudian kini berpindah ke perbatasan yang berbatasan dengan negara Xia dan wilayah segitiga Tenggara.
Yihe pun kini berada di sebuah transportasi umum. Yihe mengatakan bahwa aroma menghirup mobil ini sangat bersih dan higienis. Untungnya, dirinya dapat melindungi sistem pernapasan dirinya dan membentuk lapisan pelindung pada kulitnya. Jika tidak, dirinya pasti sudah mati sejak lama. Menurut intelijen NUA, 3 agen andalan lainnya karena urgensi dan beban kerja yang berat, bergegas ke beberapa kota perbatasan dan dengan cepat melenyapkan teroris yang melompati kerusuhan. Namun, para teroris yang memimpin kerusuhan di perbatasan hanyalah juru bicara pasukan asing yang berarti. Jika satu orang melakukan sesuatu, orang lain dapat ditemukan. Ini hanya menilai gejalanya, bukan akar penyebabnya. Sekarang, setelah potensi ketiga agen top itu terungkap, dirinya akan mulai dari bayangan dan menemukan sumber kerusuhan dan mencabut akarnya. Namun kini tiba-tiba transportasi yang digunakan Yihe menabrak mobil lain. Sang supir pun bertanya apakah mereka tidak memperhatikan jalan saat mengemudi. Namun dari mobil yang menabrak keluar seseorang pria besar dan meminta pengemudi bis membuka pintu. Dan ini membuat supir seketika cemas. Dan saat pintu bis dibuka, beberapa orang kini masuk layaknya preman. Yihe yang memperhatikan ini pun berpikir, sebagai negara teraman di bumi, Xia Agung adalah tempat di mana di masa lalu bahkan di wilayah perbatasannya, tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Para jajingan ini menjadi sangat berani. Mereka pasti punya seseorang yang mendukung mereka. Lalu pria kurus ini meminta semua orang untuk tidak gugup. Dirinya memang bukan orang baik, tapi mereka semua orang baik. Pemimpin mereka tidak di sini untuk merampok uang atau melakukan pelecehan terhadap orang-orang. Dia hanya ingin semua orang bekerja sama dengan pekerjaannya. Namun nyatanya orang-orang sudah melakukan antisipasi lebih dulu dengan mundur ke belakang. Yihe yang terjepit pun mengatakan bahwa fungsi pernapasannya akan terganggu. Orang kurus ini seketika kesal melihat respon orang-orang dan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang mereka orang baik, apa yang orang-orang lakukan dengan mundur. Siapapun yang bergerak dirinya akan menggigitnya. Kedua orang ini sama-sama seniman tato profesional. Sebentar lagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, bahkan bayi yang masih menyusu pun, setiap orang harus mendapatkan tato ini. Yihe yang melihat tato ini pun ingat bahwa Nua pernah menunjukkan kepada dirinya tato ini. Itu simbol mereka. Jajingan-jajingan tak berperasaan ini sebenarnya sudah mulai secara paksa memaksa orang lain untuk ikut serta dalam rencana mereka. Lalu seorang kakek menyebut bahwa mereka sebagai pengkhianat. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang tuanya? Tidakkah mereka takut akan pembalasan atas apa yang telah mereka lakukan? Mereka mempermalukan leluhurnya. Orang kurus ini pun menarik senjatanya dan bertanya kepada si kakek apakah sudah bosan hidup. Lihat dirinya akan membunuh si kakek. Dasar orang tua keras kepala. Namun nyatanya ayunan senjatanya malah ke arah pemimpinnya. Pemimpin yang menahan senjata ini pun bertanya apakah anggotanya akan memberontak. Orang kurus ini juga kaget dan mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud begitu. Dirinya tidak tahu kenapa, tapi tangannya tanpa sengaja mengiris pemimpinnya dengan senjatanya. Pemimpin pun kini meminta dua saudara untuk membunuh pria kurus. Orang kurus ini pun meminta pemimpinnya untuk percaya padanya. Ini adalah masalah besar. Dan nyatanya tanpa orang kurus ini sadari, dia telah membunuh dua bersaudara dengan tangan kosong. Dan ini membuat pemimpin kaget dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu anggotanya sebenarnya sangat bodoh. Segera pemimpin meminta anggota yang lain untuk masuk membunuhnya. Orang kurus ini pun terus meminta pemimpin agar tidak membunuhnya. Ini sangat sakit. Hukum dirinya di penjara saja dan nyatanya kembali anggota yang masuk terbunuh hingga terlempar keluar jendela bis. Orang kurus ini pun meminta pemimpinnya untuk percaya padanya, bukan dirinya yang melakukannya. Selain itu dirinya rasa lengannya patah dan jari-jarinya sangat sakit. Pemimpin pun seketika bertanya siapakah dia. Orang kurus ini mengatakan bahwa dirinya adalah dirinya. Dan seketika mencengkram muka pemimpin dan membawanya keluar bis. Pemimpin pun meminta orang kurus ini untuk melepaskannya dan bertanya bagaimana dia mencengkram kepalanya. Orang kurus ini pun kembali mengatakan bahwa tubuhnya berada di luar kendalinya.
Ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Orang-orang yang melihat hal ini pun bingung dan bertanya-tanya ada apa dengan preman-preman ini. Salah seorang dari mereka pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, mungkin ada perselisihan internal. Sekelompok orang datang kepada mereka dan memberi mereka tato lalu mulai berkelahi tanpa berkata apa-apa. Namun orang lain menyebut itu bukan perkelahian di antara mereka, itu adalah pemuda yang memukuli sekelompok pria besar. Mereka pun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Di samping itu, di mobil pemimpin, orang kurus ini mengatakan bahwa ini sangat sakit dan meminta pemimpin menyelamatkan dirinya. Dalam pikiran pemimpin, orang ini pasti tidak terkendali, kalau tidak bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Pemimpin pun memanggil Yihe dengan sebutan orang besar dan bertanya apa yang Yihe ingin lakukan. Sebutkan harganya, dirinya akan melakukan apapun yang Yihe minta asalkan Yihe membiarkan dirinya pergi. Yihe seketika bertanya siapa bos pemimpin, siapa yang memberinya dana operasional di mana mereka biasa bertemu. Mendengar hal ini, pemimpin pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah itu utusan khusus dari Dragon Sparrow negara Sia? Dengan ini, apa yang harus dirinya lakukan? Dirinya pasti akan menderita jika dirinya memberitahu. Dirinya tidak bisa mengungkapkan seluruh kebenaran, kalau tidak mereka pasti akan mengirim assassin untuk membunuh dirinya. Bahkan jika dirinya tidak terbunuh, dirinya harus menjalani pendidikan ulang seumur hidupnya. Dan dirinya tidak mau didik ulang. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membunuh orang ini yang diduga sebagai agen khusus dari Dragon Sparrow negara Sia. Lalu Yihe yang melihat sikap pemimpin pun mengerti ini waktunya mengantar pemimpin pulang. Pemimpin seketika menyebut Yihe melanggar janjinya, dirinya sudah memberitahu Yihe semua informasinya. Yihe pun mengatakan bahwa pemimpin tahu bahwa di dalam hatinya betapa tidak masuk akalnya informasi yang pemimpin berikan. Jujur saja dirinya sedang mempersiapkan semuanya dan pemimpin sedang mempersiapkan semuanya juga. Dan sama sekali tidak mendengarkan. Lagi pula dirinya bisa langsung membaca kenangan di otak pemimpin dan membuatnya menceritakan sendiri. Hanya untuk melihat betapa konyolnya penampilan pemimpin saat berbohong. Pemimpin pun bertanya, bukankah Yihe utusan dari Dragon Sparrow negara Sia? Dirinya telah melanggar hukum, Yihe seharusnya memenjarakan dirinya. Yihe tidak berhak mengeksekusinya. Yihe pun mengatakan bahwa pemimpin bilang itu prajurit harimau Yanba. Tapi dirinya bukan itu, dirinya adalah seorang Demon King yang nakal. Dan seketika Yihe menghabisi pemimpin dan anak buahnya beserta mobilnya dengan menelannya melalui Black Red biomasa. Yihe pun menyebut ini udara yang sangat menyegarkan, terasa jauh lebih ringan daripada di bis tadi. Dan kini Yihe pun menggunakan kemampuan Black Red biomasa untuk membuat sesuatu hingga terbentuklah sebuah mobil sport. Lalu kini Yihe segera menggunakan mobil ini. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya sudah tahu di mana sarang tikus berikutnya yang harus dibersihkan dari otak manusia. Namun level pria botak itu masih terlalu rendah. Menemukan seseorang untuk menghubunginya saja sudah cukup. Yihe pun kini meminta Nuwa untuk memberinya petunjuk jalan ke Cheng Cheng. Dan sekalian buatkan dirinya sebuah identitas seperti tuan muda manja dari serikat dagang. Nuwa pun mengerti dan segera Yihe memacu mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Lalu kini di suatu tempat di wilayah segitiga tenggara. Seorang pria pun kini mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa Huadu telah diserang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jika dirinya bisa merebut kesempatan ini, maka dirinya Blood Throne akan tercatat dalam sejarah. Lebih jauh lagi, para pemimpin negara-negara di kawasan segitiga tenggara juga telah mengambil inisiatif untuk mengajukan kerjasama. Sepertinya para jajingan itu telah mengincar negara Sia untuk waktu yang lama. Saat ini, mereka dapat memanfaatkan kekacauan untuk menimbulkan masalah di perbatasan. Tidak seperti negara Sia, tidak ada partai politik yang berantakan. Dan berbagai kelompok etnis sangat bersatu. Hanya dengan menghasut sampah masyarakat seperti ini untuk saat ini tidak terlalu efektif. Rekannya pun mengatakan bahwa sepertinya dirinya perlu menghubungi beberapa tokoh yang benar-benar kuat di negara Sia. Namun Dragon Sparrow negara Sia yang hebat telah membuat negara berada dalam keadaan perang. Dan pertahanan begitu ketat sehingga bahkan Thornblood pun tidak dapat menembusnya. Mendengar hal ini, rekan mereka yang wanita mengatakan bahwa ini adalah peluang emas.
Tuan Muda Yi, seorang tuan muda kaya dari daratan Tiongkok, menghabiskan uangnya secara berlebihan di klub malam terbesar setiap gajian. Kekayaannya yang berlimpah dan gaya hidupnya yang mewah membuat banyak sosialita ingin tidur dengannya. Dia adalah putra bungsu dari ketua raksasa keuangan global. Dengan lambaian tangannya, dia bisa membeli seluruh kota mereka. Dia seorang miliarder, sosok yang menakutkan. Dia persis tipe orang yang mereka butuhkan. Pria gimbal pun mengatakan bahwa Tuan Muda Yi yang datang dari daratan ini seperti bantal yang diberikan kepada seseorang yang mengantuk. Terlalu sempurna dan terlalu percaya diri seperti jebakan. Si wanita pun mengatakan bahwa itu juga yang dirinya pikirkan. Tapi meskipun jebakan, pria gimbal harus menginjaknya. Jadi dirinya mengirim personel terbaik organisasi untuk menguji Tuan Muda Yi dan hasil akhirnya adalah nilai penuh. Tuan Muda Yi ini adalah lambang anak manja. Binatang buas di antara binatang buas seseorang Taipan sejati. Hobi apapun yang berhubungan dengan orang lain sama sekali tidak berhubungan dengannya. Bahkan anggota mesum yang suka makan sashimi wanita cantik mengatakan bahwa Tuan Muda Yi memiliki hobi yang lebih mewah daripada dia. Yang disebut mesum paling mengerti orang mesum. Di bidang ini, dia profesional dan bisa tahu sekilas apakah seseorang berpura-pura atau tidak. Temannya pun mengatakan bahwa karena itu masalahnya, dengan ini mereka akan pergi ke Chen Cheng sendiri dan bertemu Tuan Muda Yi yang mesum ini. Kemudian berpindah ke Chen Cheng di perbatasan negara Xia. Yi He pun kini sudah mengantongi identitas anggota Blood Throne. Pertama ada Jeb, mantan agen senior Biro Investigasi North Burton, bergabung dengan organisasi Blood Throne awal setelah mengkhianati operasi North Burton. Kedua, ada Kini setelah membunuh pemimpin benua Warlord di tahun-tahun awalnya. Melarikan diri dari bayangan hitam dan bergabung dengan organisasi Blood Throne awal. Ketiga, Sultana. Setelah membunuh seluruh keluarga Chaebol Korea Selatan, bergabung dengan organisasi Blood Throne dan naik selangkah demi selangkah ke posisi anggota inti melalui kekuatannya sendiri. Yi He pun menyebut bahwa nama Blood Throne terdengar mengerikan. Sebaiknya mereka ganti namanya menjadi Rawa Liangsan. Lalu kini seorang pelayan datang memberitahu Yi He bahwa mereka bertiga dari daftar yang ada di tangan Yi He akan tiba di Cheng Cheng hari ini. Jika mereka datang maka bawa saja ke sini. Organisasi Blood Throne ini sepertinya negara Xia yang agung benar-benar melemah. Siapapun yang berani mendekati mereka itu seperti menyalakan lampu di tangki septik. Mencari si sama saja dengan mencari masalah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.